Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Rizky Absari dari Prodi PGM kelas B. Saya di sini akan menjelaskan materi Adabul Thalibin mengenai ilmu yang bermanfaat. Oke, di sini saya akan membacakan sebuah hadis mengenai ilmu yang bermanfaat, yaitu hadis dari Sahih Ibnu Hibban nomor 82. Yaitu Sahih Ibnu Hibban 82. Akhbarona Hasanu banu Sufyan qala hadatsana Abu Bakr nu Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Asamatu bin Zaid an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir bin Abdillah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'u. Artinya yaitu Sahih Ibnu Hibban nomor 82. Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata, Waqi' menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jahir bin Abdullah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, ya Allah, aku memintamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, marilah kita membahas isi kandungan hadis yang telah saya sebutkan tadi, yaitu hadis mengenai Ibnu Hibban. Maksud dari Jahir bin Abdullah yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebelumnya kita harus tahu definisi dari ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ditinjau dari segi orang yang membawanya. Maka barang siapa yang dimaksud dari ilmu yang ia pelajari dan ia ajarkan sesuai dengan timbangan syariat dan petunjuknya. Kesimpulannya adalah ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang dilihat dari segi orang yang membawanya. Kalau orang itu adalah orang yang pintar, maka secara tidak langsung ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah tujuan dari ilmu itu menyelisih dengan timbangan syariat serta petunjuknya. Dengan kata lain, ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah kebalikan dari ilmu yang bermanfaat. Tidak ada faedahnya untuk dipelajari. Sekalipun menurut saya semua ilmu itu bermanfaat. Tapi bagaimana dengan definisi ilmu yang tidak bermanfaat? Sedangkan seperti ini ya, semua ilmu yang ada di dunia ini itu sangat bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Jadi kalau menurut para khatib, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak membuatmu semakin takut kepada Allah. Ini disebut ilmu yang tidak bermanfaat, sekalipun ia telah mendalami berbagai macam ilmu agama seperti fikih, hadis, tafsir, tajwid, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah semua itu bermanfaat. Kalau misalkan ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak membuatmu takut kepada Allah, maka itu akan disebut sebagai ilmu yang tidak bermanfaat, sekalipun orang ini telah mempelajari berbagai macam ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Percuma saja. Ini mungkin sedikit menyindir para saintis yang bersikap seperti orang ateis, karena ia sama sekali tidak takut terhadap Allah atau Tuhan, sehingga dia mampu melampaui batas ilmu tersebut. Sebagaimana kata Imam Ibnu Athaillah,
Sebaik-baik ilmu adalah yang memberikan rasa takut bersamanya. Dan sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidaklah bertambah kecuali bertambah jauh. Maksudnya, orang itu walaupun dia punya ilmu yang banyak dan ilmunya semakin bertambah, tetapi hidayahnya itu kepada Allah tidak bertambah, maka ia semakin jauh kepada Allah. Kita lanjut ke pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Darimi. Sunan Darimi nomor 367. Ia berkata, Akhbarona Makiyu bin Ibrahim, hadatsana Hisyamun an Hasan, qala ilmani fa ilmun fi qalbi fadalika la ilmun nafi'a wa ilmu 'alal lisani fadalika hujjatullah ala bani adama. Akhbarona Asim bin Yusuf an Fadaili ni Ayyadi an Hisham an Hasani an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dalik. Yang artinya, Sunan Darimi nomor 367 telah mengabarkan kepada kami, Maki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hisham dari Al-Hasan, ia berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang ada di lisan, itulah hujah Allah atas ibnu Adam manusia. Asim bin Yusuf mengabarkan kepada kami dari Fudail bin Iyad dari Hisham dari Al-Hasan dari Rasulullah SAW seperti itu. Maksud dari hadis ini adalah ilmu itu ada dua, yaitu ilmu dalam hati dan ilmu yang ada dalam lisan. Jadi ilmu ini ada dalam hati dan ada yang dalam lisan. Kalau ilmu dalam hati itu disebut adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Itu dibarengi oleh ilmu yang ada di lisan, yaitu ilmu atas hujah Allah atas ibnu Adam manusia. Maksud dari ibnu Adam ini adalah anak-anak dari Adam dan Hawa, kita sendiri, yaitu manusia. Kita sebagai manusia harus mempunyai dua ilmu, ilmu hati dan ilmu lisan, sebagai bekal kita untuk hidup di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu, kita seperti orang bodoh. Seperti kata Einstein, ilmu tanpa agama itu buta, dan sebaliknya, agama tanpa ilmu itu pincang. Saya tidak tahu itu dari mana, tapi sepertinya dari Einstein. Saya sedikit lupa. Kemudian dari Asim bin Yusuf mengabarkan kepada kami dari Fudail bin Iyad, dari Hisham dari Al-Hasan, dari Rasulullah SAW seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Ilmu tidak boleh dipinjamkan, harus diberikan kepada manusia. Ingat, ilmu itu tidak milik manusia seorang, melainkan milik semua orang. Kita hanya diamanahi oleh Allah untuk menerimanya dan dipercaya juga oleh Allah untuk menyebarkan ilmu tersebut. Seperti kata pepatah, ilmu yang tidak dibagikan itu adalah seperti pohon tanpa buah. Pohonnya itu bermanfaat, tetapi dia tidak menghasilkan hubungan timbal balik antara manusia. Ingat, kita adalah makhluk sosial, jadi kita harus men-sharing ilmu yang kita miliki kepada orang banyak, terlepas orang itu menginginkannya atau tidak. Toh kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai manusia yang bermanfaat. Benar begitu? Dan hasil penjelasan saya mengenai ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan saya ada salah kata atau ada salah pengertian mengenai ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua yang menontonnya. Allahumma amin. Saya Model Rizky Absari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.